1998 dan Doctor of Ministry dari 2017 di Singapore Bible College. Pengalaman pelayanan Gembala Jemaat di Kekindo, Yogyakarta, dosen di STT Nazarene, Indonesia, Yogyakarta, World Teach Ministry Trainer, Apologetic and Biblical Trainer, Biblical Healing Ministry Trainer. Dan Pak Sianturi ini, Pak Cornel ini sudah melayani berbagai lembaga gereja dan organisasi Kristen di Indonesia dan di luar negeri. Oke, kita akan segera mulai, Bapak Ibu. Mungkin ini saya cerita dulu do don'ts-nya lah gitu ya, rules-nya. Jadi Bapak Ibu, kita harap bisa mute dan unmute mic secara mandiri. Diharapkan selama nanti ada pemaparan, Bapak Ibu bisa klik mute mic-nya supaya tidak bocor suaranya, tidak masuk suaranya. Dan kalau mau bertanya, dipersilahkan untuk unmute secara mandiri. Dan kemudian kalau Bapak Ibu mau menyalakan video boleh, tapi kalau berat, ya mungkin videonya bisa dimatikan, nanti kalau bertanya boleh dinyalakan juga video, tidak apa-apa. Dan diharapkan Bapak Ibu untuk bertanya, berinteraksi secara proaktif, jadi kalau ada pertanyaan apapun juga boleh tanya. Caranya gimana? Supaya tertib ya, supaya pertanyaan tertib, tidak ada penyelaan di waktu pemaparan. Bapak Ibu boleh mengaktifkan raise hand, ada icon raise hand di reactions itu boleh diaktifkan. Nanti saya akan lihat, nanti saya akan arahkan untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Kemudian kalau misalnya kesulitan bertanya di sini dengan mungkin karena sinyal, mungkin karena faktor apapun juga, bisa Bapak Ibu ada di WhatsApp group. Boleh bertanya juga di WhatsApp group, nanti saya akan bacakan untuk Pak Kornel akan menjawab. Oke, kita akan mulai belajar hari ini. Pak Kornel, kami persilahkan untuk bisa mulai, Pak. Silakan, Pak Kornel. Masih di mute suaranya, Pak. Ya, shalom semua, selamat sore. Ya, kiranya semua dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan memulai sesi kita akan belajar dari kitab Ayub ya, dan juga untuk uh, mempelajari dan menarik prinsip-prinsip ya yang ada di dalam kitab Ayub ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang percaya yang tangguh ya, yang siap menghadapi masa-masa yang sulit seperti yang terjadi saat ini. Baik, kita akan memulai dengan doa. Saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa, memohon supaya Tuhan memberkati sesi kita dan Roh Kudus sendiri yang memberikan pencerahan akal budi bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas waktu sore ini, kami boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu, dan secara khusus mempelajari dari kehidupan Ayub yang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya, namun dia bisa keluar dari masa-masa yang sulit itu. Dan saat ini kami berada di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu, banyak ketidakpastian, juga ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, dan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint ya. Saya harap semuanya sudah mendapatkan PowerPoint ini. Baik, topik kita adalah kiat-kiat ya menghadapi masa sulit. Ya, nah ini satu kutipan yang selalu saya ingat ya. Saya mempelajari ini, saya membaca buku dari Paul Bilhamer waktu saya masih cukup muda, ya, dan saya selalu ingat apa yang dia pernah katakan ya. Di dalam bukunya dia menulis begini, biasanya kita baru bisa
belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan melalui penderitaan. Ya, ini satu kalimat yang menarik ini. Ya, dan dia juga meneruskan, dia mengatakan bahwa sukses sering sekali membuat orang ya tidak belajar tentang Tuhan, bahkan mereka mulai melupakan Tuhan. Ya, nah, jadi Tuhan sering sekali membawa kita ke dalam itu pemahaman yang baru tentang Dia, ya, dengan mengizinkan penderitaan, ya, mengizinkan kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang disampaikan oleh Paul Bilhammer ya di dalam bukunya. Kemudian ada seorang rabi Yahudi bernama Harold Kushner. Ya, dia menulis buku seperti ini. Ya, judulnya Ketika Hal-hal Buruk Terjadi pada Orang yang Baik. Coba pikirkan kalimat ini, ya, atau judul dari bukunya ini. Ya, ketika hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Jadi dia menulis buku ini, ya, ini menceritakan pengalaman pribadinya dia. Ya, dia punya seorang anak yang masih sangat muda, ya, masih belia, dan didiagnosis itu menderita kanker, lalu kemudian umur belasan anak itu kemudian meninggal. Ya, jadi dia begitu berduka sekali, dia begitu sedih sekali ya dengan pengalaman yang dia alami, sehingga kemudian dia menulis buku ini. Ya, ketika hal-hal buruk terjadi pada orang yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan judul ini? Ya, biasanya kan konsep yang berlaku ya atau norma yang umum itu adalah hal-hal buruk itu akan terjadi pada orang yang jahat, ya, orang yang itu tidak taat Tuhan, ya, katakanlah begitu. Ya. Nah, tetapi yang dialami oleh Rabbi Harold Kushner ini adalah dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang baik, ya, dia melayani Tuhan, tetapi dia mengalami hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, penderitaan orang benar seperti apa yang pernah Anda alami, ya, atau yang sedang Anda alami saat ini? Ya. Ya, saya tidak tahu dengan kondisi Anda ya di sini di dalam grup ini atau yang mengikuti acara ini banyak yang saya tidak kenal, ya. Nah, jadi saya tidak tahu ya, apakah Anda saat ini sedang menderita? Ya. Atau mungkin Anda berpikir itu yang sama. Ya, saya ini orang benar, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan yang baik. Ya. Tetapi mengapa saya harus menderita? Mengapa saya harus mengalami kesulitan ya di dalam kehidupan saya? Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa respon yang tepat terhadap penderitaan orang benar? Ya, nah, jadi poin-poin ini Anda perlu perhatikan ya. Dengar-dengar katanya nanti ada kuis itu ya. Ada surprise gift ya. Jadi Anda ini perlu menyimak ya. Ini materi ini dengan baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa respon yang tepat ya terhadap penderitaan orang benar ya? Kalau kita merasa bahwa kita sedang mengalami penderitaan, ya, sementara kita sudah melakukan yang baik, yang benar, ya, bahkan mungkin kita sudah melayani Tuhan, lalu respon yang tepat itu apa? Ya, seharusnya kita bagaimana? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya kitab Ayub ya, ini kan kitabnya cukup panjang ya, ada kalau tidak salah 42 pasal ya, jadi kita tidak akan bahas semua, dan mungkin di antara Anda ada yang sudah membaca sampai habis, ya paling tidak mengetahui ya apa yang terjadi di dalam kitab Ayub itu. Nah, kaidah pada zaman Ayub itu adalah bahwa kalau orang berdosa, maka dia akan mengalami penderitaan. Ya, orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, dia akan mengalami penderitaan. Ya, dan saya pikir juga sekarang rata-rata kita punya konsep yang seperti itu. Ya, dosa akan membawa kepada penderitaan. Sementara kesalehan itu akan mendatangkan berkat. Ya, nah, jadi ini kaidah pada zaman Ayub. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama itu, Ayub itu dia
selalu ya menguduskan anak-anaknya. Ya, dia menguduskan itu anak-anaknya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, itu setelah anak-anaknya melakukan pesta seperti itu karena dia tidak mau bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi Ayub ini dia seorang yang baik, ya, dia seorang yang benar, ya, dan dia tidak punya pemikiran jahat di dalam benaknya. Nah, jadi inilah kaidah pada zaman Ayub itu. Dosa akan membawa penderitaan, kesalehan itu akan mendatangkan berkat. Nah, ini juga ya, ini ayat-ayat yang juga sangat kita kenal ya. Ini teologi yang berlaku tentang penebusan. Dosa akan membawa penderitaan. Ya, misalnya di Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ya, kita tahu ini ayat-ayat ini. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, orang takut akan Tuhan, dia akan mengalami damai di dalam hidupnya, anak-anaknya akan dilindungi. Ya, anak-anaknya akan dijaga oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sungguh apakah selalu seperti ini? Ya, nanti kita akan melihat di dalam kitab Ayub ini bahwa ternyata tidak demikian. Nah, jadi kalau kita membaca kitab Ayub, ya ini 1 jam ke depan ini saya hanya memberikan introduksinya saja, ya penjelasan kitab Ayub itu juga lalu memahami untuk saudara-saudara memahami teologi dari kitab Ayub itu, ya nanti silakan memperdalamnya sendiri ya di dalam itu saat-saat teduh Anda bisa membaca ini kitab yang sangat indah. Ya. Nah, jadi kita bisa meringkaskan kitab Ayub itu. Jadi ada kondisi ya, itu kondisinya si Ayub yang menderita. Lalu kemudian nanti bagian terbesar dari kitab Ayub, di situ kita melihat ada perdebatan ya antara Ayub dengan empat temannya. Ya, ada perdebatan. Lalu kemudian nanti di bagian-bagian akhir itu resolusinya. Ya, jadi resolusinya apa? Ya seharusnya itu bagaimana? Ya, jadi itu sebagai solusi dari kitab Ayub. Nah, poin yang pertama yang bisa kita pelajari di sini ya, kita catat di sini adalah bahwa ya penderitaan terkadang terjadi saat kita tidak melakukan kesalahan. Ya, itu yang mau disampaikan di dalam Ayub 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya, jadi orang menderita ya itu terkadang orang yang menderita itu dia mengalami penderitaan itu meskipun dia tidak melakukan kesalahan. Jadi tidak mesti orang yang melakukan kesalahan itu dia menderita ya, dia mengalami kesulitan. Ya. Nah, kita lihat Ayub pasal yang pertama. Ya, di sini menceritakan gambaran tentang Ayub. Ya, saya mau keluar sedikit. Kita bisa melihat teksnya. Ya, Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan untuk kita. Ya, di sini dikatakan di tanah Uz ada seorang laki-laki bernama Ayub. Ya, jadi kitab Ayub ini adalah kitab yang paling tua ya di dalam Alkitab ya. Jadi ini menceritakan kisah 2000 tahun sebelum Yesus. Ya, sementara kitab yang ditulis oleh Musa yaitu Pentateuch itu ditulis tahun 1500-an ya. Jadi sekitar 500 tahun sebelumnya. Inilah kitab yang tertua di dalam Alkitab. Ya, di tanah Uz ada seorang laki-laki bernama Ayub. Ia seorang yang saleh, jujur, takut akan Elohim, dan menjauhi yang jahat. 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan dilahirkan baginya. Ya, kawanan ternaknya ada 700 ekor domba, 3000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Juga ia memiliki pelayan-pelayan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga ia adalah orang yang paling kaya dari semua orang di daerah timur. Ya, dia sangat kaya. Ya, bahkan dikatakan paling kaya. Ya, ketujuh anak laki-lakinya biasa pergi dan mengadakan pesta di rumah salah satu dari mereka secara bergiliran. Mereka juga mengundang ketiga saudara perempuannya untuk makan dan minum bersama. Ketika hari-hari pesta itu telah berlalu, Ayub memanggil dan menguduskan mereka,
Ia bangun pagi-pagi sekali dan mempersembahkan kurban bakaran sesuai dengan jumlah mereka, karena Ayub berpikir, mungkin anak-anakku telah berdosa, meskipun mereka telah memberkati Elohim di dalam hatinya. Itulah yang selalu dilakukan oleh Ayub. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ini ya. Dia seorang yang sedemikian saleh, dia begitu takut akan Tuhan. Ya, dia menjaga kekudusan dirinya dan juga kekudusan keluarganya, ya, kekudusan anak-anaknya. Ya, ini tipe dari kepala keluarga yang sangat ideal, bukan? Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat 6 sampai 12 itu, ya, itu dikatakan itu setan ya datang menghadap Tuhan ya. Suatu hari pada saat anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, ya, ini bisa kita terjemahkan anak-anak Elohim di sini itu adalah para malaikat, ya, datang menghadap Tuhan. Setan pun datang di antara mereka, ya. Nah, jadi Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau? Setan menjawab dengan berkata, dari menjelajah mengelilingi bumi. Kemudian Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena di bumi ini tidak ada seorang pun seperti dirinya. Ia saleh, jujur, takut akan Elohim, dan menjauhi yang jahat. Setan menjawab Yahweh dan berkata, apakah Ayub takut kepada Elohim tanpa imbalan? Bukankah engkau telah membuat pagar baginya, bagi rumahnya, dan segala yang ia miliki di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaannya, sehingga kekayaannya makin bertambah di negeri itu. Meskipun demikian, ulurkanlah tanganmu sekarang dan jamalah segala yang ada padanya. Apakah di hadapanmu ia masih akan memberkati engkau? Yahweh berkata kepada setan, lihatlah segala miliknya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau menyakitinya. Lalu setan pergi dari hadapan Yahweh. Ya. Nah, ini saya ingin Anda menggarisbawahi ada satu prinsip rohani yang penting sekali Anda ingat di sini. Ya, bahwa di antara kita dengan kekudusan itu ada pencobaan. Ya, dan itu setan ya yang Tuhan izinkan. Nah, di antara kita dengan setan atau dengan pencobaan itu ada Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu dia hanya mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, ya, di dalam seizinnya dan di dalam batas-batas yang dia berikan. Ya, jadi setan itu tidak bisa menyentuh kita, tidak bisa menimpakan kesulitan dalam hidup kita di luar dari apa yang Tuhan izinkan. Ya, jadi dalam konteks ini apa? Yaitu harta miliknya ya. Nanti Anda bisa baca sendiri ya untuk kita mempersingkat waktu. Ya, di dalam ayat yang ke-15 di situ orang-orang Seba datang juga merampas ya keledai-keledai betina. Kemudian ayat 16, sementara ia sedang berbicara, datanglah juga orang lain dan berkata, api Elohim telah menyambar dari langit, membakar dan melahap habis domba-domba dan para bujang laki-laki. Ayat 17, sementara ia sedang berbicara, datanglah juga orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim telah membentuk 3 pasukan, menjara unta-unta serta membawanya, juga membunuh para hamba laki-laki dengan mata pedang. Ayat 18, sementara ia sedang berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, anak-anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu sedang makan dan minum anggur di rumah saudara laki mereka yang sulung. Lalu tampaklah angin besar datang dari arah padang belantara, menghantam 4 penjuru rumah itu dan runtuh, menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendirilah yang terluput untuk memberitahukan kepadamu. Jadi Anda bisa bayangkan di sini. Dalam satu hari, Ayub kehilangan semua harta bendanya. Dan hari yang sama, dia kehilangan semua anak-anaknya. Ya, itu coba pikirkan. Tidak tahu di sini apakah ada yang pernah kehilangan anak yang ditinggal mati oleh anak. Pasti itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa, bukan? Itu pasti kesesakan yang luar biasa. Bulan Juli saya ditinggal
ya itu ayah kandung saya meninggal. Wah, itu penderitaan yang luar biasa. Saya rasa sedih yang luar biasa sampai saya menangis, ya, dan istri anak-anak saya itu menenangkan saya. Kehilangan yang luar biasa. Kehilangan orang yang kita kasihi. Itu sangat berat. Kehilangan pasangan. Itu sangat berat. Kehilangan harta benda juga berat ya. Ini saya tidak tahu. Ini dalam masa-masa pandemi ini berapa banyak di antara Anda mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, atau sangat berkurang penghasilannya. Ya, Ayub mengalami itu dan kita lihat ya, tetap prinsipnya adalah Tuhan izinkan dan Tuhan memberikan batasan-batasan. Ya, itu prinsip rohani yang harus kita ingat itu. Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan kesulitan, tetapi Dia memberikan batasan-batasan. Nanti kita akan melihat di bagian akhir dari slide. Ya, itu 1 Korintus 10:13 itu kebenaran yang sangat indah. Ya. Nah, respon Ayub itu bagaimana? Ayat 20 dikatakan, maka Ayub bangkit dan mengoyakkan jubahnya serta mencukur kepalanya, lalu ia bersujud dan menyembah serta berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, diberkatilah nama Yahweh. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Elohim. Nah, nanti kita lihat ya, kita di dalam pasal yang kedua juga ya kita tahu ceritanya itu kan. Yahweh itu bilang sama setan ayat 3. Lihat itu dia tetap takut akan Elohim. Dia tetap menjauhi yang jahat. Ia tetap memegang teguh kesalehannya. Meskipun engkau telah mengasut aku untuk melawannya dan menghancurkan tanpa alasan. Setan bilang apa? Kulit ganti kulit. Sesungguhnya manusia akan memberikan segala yang dimilikinya sebagai ganti nyawanya. Namun ulurkanlah tanganmu sekarang, lalu jamalah tulang dan dagingnya. Apakah di hadapanmu ia masih akan memberkati engkau? Yahweh berkata kepada setan, lihat ia ada di dalam tanganmu, namun berhati-hatilah dengan nyawanya. Jadi Tuhan izinkan setan untuk menjatuhkan sakit penyakit, ya, itu sakit kulit yang luar biasa itu kepada Ayub, tetapi dia kasih batasan. Ya, kau tidak boleh mengambil nyawanya. Ya, nah lalu kemudian ya ini kan dia luar biasa ya, menderita sekali. Ya, sakit kulit sehingga istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau berpegang teguh pada kesalehanmu? Ya, berkatilah Elohim dan matilah. Ya, ini saya tidak tahu terjemahan Indonesia Modern Bible, tetapi kalau kita Indonesia LAI, ya, ini dia bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau Indonesia Modern Bible, berkatilah Allahmu dan matilah. Coba kita lihat NIV, ngomongnya apa? Are you still holding on to your integrity? Curse God and die. Kutukilah Tuhan dan matilah. Ya, saya pikir Indonesia Modern Bible dia tidak terlalu tepat kelihatannya di sini ya terjemahan. Ya, Ayub 2 ayat 10, ya, dia menjawab, oke, saya kembali ke sini saja. Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, nah jadi ini sedikit kita untuk bisa melihat ya teksnya itu ya. Jadi adegan yang pertama itu gambaran tentang Ayub. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat ya iblis ya yang datang mencobai. Jadi bukan Tuhan yang mencobai ya, tapi Tuhan mengizinkan ya di dalam kedaulatannya, tetapi Tuhan memberikan batasan-batasan. Ya, nah ini yang terjadi ya, dia kehilangan hewan-hewannya, harta bendanya semuanya habis, 1.000 lembu, 500 keledai, 7.000 domba, 3.000 unta.
Kemudian budak-budaknya mati, juga 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya. Nah, jadi ini saudara yang terjadi, yang dialami oleh Ayub. Dan tetap ada batasan. Ya. Dan inilah respon dari Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Nah, di sini ada satu prinsip rohani yang di dalam pengalaman rohani saya, itu sering sekali Tuhan izinkan ya terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, mengapa Tuhan izinkan penderitaan atau kadang-kadang apa yang kita miliki, yang kita pandang berharga, apakah itu uang, ya mungkin harta benda, atau itu orang yang kita kasihi, ya itu diambil oleh Tuhan atau diizinkan diambil oleh Tuhan. Itu adalah karena Tuhan sedang mendidik kita bahwa ya, semua yang ada dalam dunia ini itu akan berlalu. Ya, tidak ada satupun yang kita bawa. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat ya, ini filsafat hedonisme kan, atau materialisme, ya itu mempengaruhi kita sedemikian rupa sehingga kita sibuk mengejar itu. Padahal satu waktu kita akan tinggalkan semua itu. Yesus mengatakan apa? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yesus juga mengatakan, janganlah mengumpulkan bagimu harta di bumi. Nengat dan karat akan merusakkannya. Ya, pencuri akan datang mencurinya dan membongkarnya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi Yesus dia selalu mengajar kita, mengingatkan kita bahwa yang kekal, yang untuk selamanya itu adalah yang rohani, ya, yang spiritual. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi debu, daging kembali kepada debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Ya, karena jasad kita diambil dari debu, dia akan kembali menjadi debu, tapi roh kita ya dia akan pergi kepada Tuhan dengan membawa cermin dari jiwa kita. Ya, sehingga di kekekalan kita akan mengenal diri kita seperti kita mengenal diri kita di bumi, tetapi di dalam kesempurnaan. Ya, kita belajar dari Ayub. Dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, dia tidak berdosa kepada Tuhan. Di dalam Ayub yang kedua juga seperti itu. Ya, jadi kalau di dalam pasal yang pertama, dia mengalami kebangkrutan dan kehilangan, ya di mana setan mengulurkan tangan atas segala yang dipunyainya. Di pasal yang kedua dia mengalami penderitaan fisik. Ya, Tuhan izinkan iblis mengulurkan tangan atas tulang dan dagingnya. Ya, jadi ini masa sulit yang luar biasa. Ya, dan saya yakin ya sesulit-sulit apapun situasi kita saat ini, kita belum sampai mengalami seperti Ayub kan. Ya masih jauh lah ya. Ya, nah, tetapi Ayub dia mengatakan apa? Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lalu nanti di pasal yang kedua dia mengatakan kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk? Dia tetap ya di dalam kesalehannya. Ya. Nah, saya pikir ini tidak gampang ya di dalam kehidupan kita ya, serohani apapun, untuk kita tetap menyimpan di dalam benak kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, sosok yang baik. Ya, itu sering sekali itu nggak gampang ya di dalam kehidupan kita untuk kita bisa punya pemahaman ya, atau kita punya punya sikap seperti itu ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah, dan menurut saya itu adalah ya itu sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita jaga di dalam benak kita. Karena apa? Iblis itu dia berusaha menanamkan di dalam pemikiran kita bahwa Tuhan itu tidak baik. Ya, sejak pencobaan yang pertama, kalau kita membaca di Kejadian pasal yang ketiga,
iblis dia berusaha menanamkan di dalam pikiran Hawa bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak baik. Makanya dia putar balikan. Dia pelintir firman Tuhan. Ya, dia bilang apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini buahnya kalian tidak boleh makan, bukan? Ya kan? Jadi iblis itu dia berusaha untuk menanamkan di dalam pikiran Hawa. Di dalam pencobaan yang pertama yang membuat Hawa jatuh itu adalah bahwa Allah itu, Tuhan itu dia nggak baik. Dia Tuhan yang sangat pelit, yang sangat kikir. Ya, dan cepat-cepat pemikiran itu dihalau oleh si Hawa. Dia mengatakan, enggak, semuanya boleh kami makan, kecuali satu yang di tengah, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kami makan, kami akan mati. Lalu iblis putar balik lagi. Ya, itu tahu nggak Hawa? Kenapa engkau dilarang atau kalian dilarang untuk makan itu? Karena Allah itu nggak mau disaingi. Dia tidak mau kalian itu sama seperti dia. Nah, jadi itu kesadaran yang paling tinggi yang perlu harus kita simpan di dalam benak kita ini adalah kesadaran bahwa Tuhan itu baik. Ya, dan sekali kita keluar dari situ atau bergeser dari situ, maka hidup kita itu akan di dalam bencana. Ya, jadi kita harus simpan apapun keadaan kita. Ya, sesulit apapun situasi kita. Kita harus senantiasa simpan di dalam pemikiran kita bahwa Tuhan itu baik. Ya. Nah, ini kita lihat ini ya. Istri Ayub bilang apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini dari dosen saya di SPC. Dia menulis buku. Jadi kalau kita melihat di sini istri Ayub itu, ya itu respon dia terhadap penderitaan. Udah kutuki Allah aja dan matilah. Jadi solusinya apa? Bunuh diri. Nah, kalau kita melihat persamaan modern, ya anak-anak muda sekarang ini kan, ya mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, ya udah solusinya apa? Bunuh diri ya. Tetapi ini tentu adalah jawaban yang yang tidak bisa kita terima. Ya. Jadi istri Ayub mengatakan, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya udah kok bunuh diri aja. Ya. Nah, itu istri Ayub ya. Jadi bayangkan orang yang paling dekat lah itu dengan dia. Lalu kemudian apa? Dia punya sahabat ya. Ada 3 orang sahabatnya datang. Ya. Duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Ya, dikatakan seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya, 7 hari 7 malam. Ya. Nah, nanti kita melihat dalam kitab Ayub ya, itu ada perdebatan teologis di sini antara ketiga temannya itu dengan Ayub. Nah, pertanyaan untuk kita sekali lagi, apakah Anda sedang mengalami penderitaan orang benar? Bagaimana respon yang tepat terhadap penderitaan orang benar? Ya, jadi kita sudah belajar ya, poin yang pertama, bahwa penderitaan terkadang terjadi saat kita tidak melakukan kesalahan. Nah, pertanyaannya bagaimanakah respon kita biasanya terhadap penderitaan orang benar? Nah, kita masuk poin yang kedua di sini. Ya, di sini ada perdebatan. Ya, kita bergumul dengan penderitaan orang benar sampai Tuhan menyatakan bahwa ia tidak dapat dipahami. Ya, inilah inti dari Ayub 3 sampai 41. Kita tidak akan baca, tapi nanti Anda bisa baca pelan-pelan. Ya, di situ kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan lewat penderitaan si Ayub ini bahwa dia itu tidak dapat dipahami. Ya, dia tidak dapat dipahami. Jalan-jalannya seringkali tidak dapat dipahami oleh pemikiran kita yang sangat terbatas ini. Ya, di situ kita lihat ada banyak perdebatan-perdebatan. Ya, jadi kalau kita mencoba untuk menggambarkan ini,
sampai dengan pasal yang terakhir itu, ya, jadi ada penderitaan orang benar, itulah yang dialami Ayub. Kemudian dialognya yang tidak berhasil dengan baik sampai dengan pasal 41, kemudian nanti ada pemulihan. Nah, kita lihat, jadi tadi kita sudah membaca itu ya, istri Ayub itu kan. Jadi ketika dia melihat suaminya menderita, dia bilang, udah kutukilah Allah dan matilah. Ya, jadi udah yuk bunuh diri aja. Ya, tetapi ini adalah jawaban yang tidak bisa diterima atau respon yang tidak bisa kita terima. Nah, kalau kita membaca ketiga sahabatnya, nanti Anda akan menemukan di situ ya bahwa apa yang mereka katakan itu sama seperti yang kebanyakan kita alami ya atau yang kita pahami, bahwa penderitaan itu adalah akibat dosa. Jadi berulang-ulang nanti Anda akan melihat mulai dari pasal 3 sampai 40 itu ya mereka terus ya itu nanya si Ayub ini, kok bikin dosa apa? Ya, itu kamu bikin dosa apa sampai semua anak-anakmu mati, semua harta bendamu hilang dan engkau mengalami sakit kulit yang sedemikian parah seperti ini. Lalu kemudian mereka mengatakan solusinya adalah pertobatan. Ya. Nah, jadi itu persamaan modernnya adalah kau harus mengatakan ya atau kau harus itu mengakui ya itu dosamu itu apa. Ya, tetapi ini pun tidak selalu dapat diterapkan. Ya, Ayub 4 ayat 7 sampai 8. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi ini adalah kalimat dari saudara-saudara dari ketiga temannya ini. Ya. Jadi orang yang membajak kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan, maka dia akan menabur kesusahan. Ya, mereka akan mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Nah, jadi tiga sahabatnya itu adalah Elifaz, Bildad, dan Zofar. Ya, jadi intinya di sini adalah mereka mengatakannya, jadi dasar pemikiran mereka, kamu akan mendapatkan apa yang pantas engkau dapatkan. Ya, jadi Ayub menderita ini adalah pembalasan dari Tuhan. Karena dia berdosa. Makanya mereka berulang-ulang ya itu mendesak Ayub untuk mengakui dosanya lah. Ayub bilang, aku nggak berdosa. Aku tidak melakukan yang jahat. Ya, mungkin ada di antara Anda juga begitu kan? Ya Tuhan, saya tidak lakukan yang jahat. Saya melayani Engkau, saya berdoa. Ya, tiap hari Minggu saya ikut kebaktian meskipun mungkin hanya melalui streaming YouTube atau melalui Zoom ya karena pandemi. Tapi saya tetap mengikut Engkau Tuhan. Ya. Tapi mengapa Engkau mengambil ya, orang yang saya kasihi atau membuat saya kehilangan pekerjaan misalnya? Nah, ini respon dari Ayub. Aku tidak pantas menerima ini ya. Inilah dasar pemikiran dari si Ayub. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam mulai pasal 2 itu, terus sampai pasal 41 itu, ya jadi kalau ketiga sahabatnya itu punya pemikiran, ya kesulitan itu atau penderitaan itu adalah akibat dosa, sehingga Ayub harus bertobat. Ya, tetapi Ayub dia merespon, dia mengatakan apa? Ini Allah nggak adil nih. Dan Allah tidak peduli. Lihat ya, dia tidak mengutuki Allah, dia tidak menyangkali Tuhan, ya dia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Ya, tetapi ketika dia menderita, ya itu muncul pemikiran itu di dalam benaknya. Ah, Tuhan itu nggak adil ya, dia tidak peduli. Ya, nah, jadi Anda akan melihat itu, ya bahwa Ayub itu dia banyak mengeluh. Ya, mungkin juga kita sedang mengalami itu saat ini. Kita mengeluh, Tuhan kenapa ya kok terjadi pandemi ini? Sehingga saya kehilangan pekerjaan, sehingga saya kehilangan penghasilan saya, sehingga saya kehilangan orang yang saya kasih. Saya mungkin ya
Itu bisa seperti itu kan. Ya. Itu ayah saya memang, ya dia sudah umur 80, tapi dia masih kerja. Dia masih kerja dari itu pagi-pagi sudah berangkat, kemudian jam 6, jam 7 gitu dia baru pulang. Sampai kemudian dia kena COVID, lalu 2 minggu dia meninggal. Saya punya hak buat protes juga kan. Ya, kenapa? Seringkali kita nggak mengerti kan. Dan kita itu membaca berita kan. Ya, ada yang suami bunuh diri, istrinya meninggal kena COVID. Ada istri bunuh diri, suaminya meninggal kena COVID. Ya, di Jawa Tengah itu, saya kebetulan dari Jogja, cuman saat ini saya sedang ada di Medan. Ya, di Jawa Tengah itu ada berapa ratus itu anak-anak yang jadi yatim piatu. Orang tuanya meninggal kena COVID. Ini penderitaan luar biasa ini yang dialami oleh dunia saat ini. Ya, jadi orang mengeluh, orang berkabung. Ya, dunia sedang berkabung dan mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli. Mengapa Tuhan membiarkan ini? Ya, itu sampai di awal-awal pandemi kita masih ingat itu kan. Ada hamba Tuhan di Jakarta itu. Ya, dia dia menengking itu ya. Ya, dalam nama Yesus menolak ya itu virus COVID. Lalu kemudian ini bisa dikalahkan katanya dengan berbahasa roh. Lalu kemudian saya melihat ya dari sinode gereja beliau itu banyak sekali pendetanya yang meninggal. Ya, berapa banyak pendeta-pendeta yang meninggal. Itu ulama-ulama dari NU ya sudah hampir 1.000 meninggal. Banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Banyak orang-orang yang kita kasih, yang dekat dengan kita, itu dipanggil Tuhan secara mendadak ya, oleh karena virus ini. Ya, sehingga kemudian muncul pikiran itu. Ya, Allah tidak adil, dia tidak peduli. Ya, itulah sebabnya Ayub kemudian dia mengatakan di dalam Ayub 19 ayat 7, sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Ya, kalau kita merasa bahwa kita ini sudah benar, ya, menjalani kehidupan yang benar, menjalani kehidupan yang baik, kemudian mengalami seperti yang dialami oleh Ayub, mungkin kita bilang ya wajar dong, saya protes kayak begini. Itu saya protes kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan diam. Mungkin ada di antara kita yang berpikir begitu ya. Tuhan kemana ya? Oh kayaknya dia diam aja ya. Membiarkan ini semua terjadi. Mengapa orang yang tidak bersalah menderita? Kalau iblis, dia bilang ya sudah sepantasnya. Memang dia tidak senang dengan orang benar kan. Orang yang melayani Tuhan ya sudah sepantasnya orang benar itu menderita. Kalau ketiga sahabatnya itu mengatakan, oh ini adalah pembalasan dari Tuhan. Ya, karena berdosa. Karena sudah berdosa. Nah, nanti kita akan melihat itu sahabat yang keempat dari Ayub itu namanya Elihu. Ya, Elihu. Kalau dia itu dia mengatakan ini adalah pelajaran dari Tuhan. Tuhan sedang mengajari kita katanya. Nanti kita akan melihat di bagian-bagian akhir bahwa Tuhan itu menegur ya. Tuhan menegur ketiga sahabatnya itu ya. Itu Elifas itu dan dua teman yang lain itu mereka ditegur kenapa? Karena apa yang mereka katakan tentang Ayub itu salah. Karena konsep berpikir mereka bahwa penderitaan itu pasti terjadi karena dosa, itu keliru. Ya, nanti Anda itu membaca itu di pasal terakhir, bahkan sampai Tuhan ngomong kepada ketiga sahabatnya itu yang pertama itu, mereka harus minta maaf kepada Ayub, kemudian mempersembahkan kurban, kalau tidak Tuhan akan membunuh mereka.
Ya, karena konsep yang keliru itu ya, bahwa orang jahat pasti akan mendapatkan itu bencana, sementara orang yang baik tidak. Nah, Elihu itu dia tidak ditegur oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita melihat itu, dia mengatakan itu adalah pelajaran ya. Tuhan sedang mengajari kita. Makanya Tuhan izinkan itu penderitaan. Nah, ini yang dituju oleh Elihu, ya itu perkataan pertama itu nanti bisa Anda lihat di situ, kepada keempat sahabat, kepada ketiga sahabat, kepada Ayub. Kemudian perkataan keduanya dicatat di dalam pasal 34, kepada ketiga sahabat, kepada Ayub. Kemudian perkataan ketiganya, ayat 35-35 itu dicatat kepada Ayub dan kepada ketiga sahabat. Dan yang terakhir perkataan keempatnya kepada Ayub, kepada ketiga sahabatnya, dan kepada Ayub. Jadi intinya, kalau ketiga sahabatnya itu mengatakan, Ayub, kamu menderita karena kamu berdosa. Tapi kalau Elihu mengatakan, Ayub, kamu menderita, ini adalah pelajaran dari Tuhan untukmu. Supaya kamu merendahkan hatimu, supaya kamu lebih belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan tidak menyalahkan yang disampaikan oleh Elihu, tapi Tuhan menyalahkan yang disampaikan oleh ketiga temannya yang pertama itu. Nah ini. Ya. Jadi Elihu, dia mengatakan pencobaan atau penderitaan itu adalah untuk mengajar. Jadi kalau begitu, solusinya apa? You harus bertahan. Makanya kalau kita membaca Ibrani 11 itu kan, ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kemudian kita membaca ayat 35-40, Anda akan baca di situ, yaitu menggambarkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menderita, yang dianiaya, yang digergaji, yang dibunuh. Bahkan ke-12 murid Yesus itu mati semua dibunuh sebagai martir. Dan dikatakan mereka diadu dengan singa. Mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan di bumi ini. Karena Tuhan menjanjikan tempat yang lebih baik di kegagalan. Nah, jadi Elihu dia mengatakan penderitaan, kesulitan itu adalah untuk mengajar. Tuhan sedang mengajar umatnya. Ya, Tuhan sedang mengajar dunia ini. Ya kan, coba pikir ya. Mengapa Tuhan izinkan ini pandemi ini? Ya, itu berapa banyak coba gereja-gereja, saya ya di dalam pengalaman saya ya, bertemu dengan pendeta-pendeta yang ya ini saya juga harus introspeksi diri ya. Jadi sombong ya dengan berhasil membangun gedung yang besar, gedung yang megah. Ada yang mengatakan sound system kami beli dengan harga $1 juta. Gedung kami ya itu di Surabaya ada satu gedung gereja ya, itu dibangun itu sudah lama ya dengan dana berapa? 100 miliar. Jadi hamba Tuhan dari gereja itu dengan bangga itu mengatakan kepada saya, gedung gereja kami dibangun 100 miliar. Sound systemnya $1 juta. Tapi lihat pandemi ini sekarang. Gedung-gedung gereja menjadi kosong. Gereja bukan gedung kan? Gereja itu adalah orang. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Tuhan itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi betapa Tuhan sedang merendahkan hati kita ini kan, melalui pandemi ini. Betapa kita rapuh, betapa kita lemah. Dan Tuhan ingatkan kita bahwa pengharapan kita bukan di dunia ini. Rumah kita bukan di dunia ini. Bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja adalah orang. Ya toh, ini sekarang kita ini kan sebetulnya beribadah kan ini.
This is a church. Ini adalah gereja. Yesus mengatakan, di mana 2-3 orang datang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Saat ini dia hadir bersama dengan kita. Amin. Ya, nah jadi Elihu, ya itu juga sama ya. Ini sekarang hamba-hamba Tuhan banyak mengajari itu kan. Ya, bertahan di dalam kesesakan, bertahan di dalam penderitaan. Pencobaan Tuhan izinkan untuk mengajar. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak dapat diselami. Tapi kalau kita mengerti hal-hal rohani, Tuhan izinkan kita untuk memahami ya apa yang Dia izinkan. Ayub 33:14. Karena Tuhan berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Saya sangat percaya Tuhan masih terus berbicara untuk kita. Ya, dan melalui apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Dia masih terus berbicara. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, ya bagian ini saja, argumen, ya, Elifas mengatakan kalau berdosa akan menderita. Bildad mengatakan, oh kamu pasti berdosa Ayub. Zofar juga mengatakan, kamu berdosa. Ya, tetapi sahabat yang keempat, Elihu mengatakan, Allah sedang menyucikan dan mengajarmu Ayub. Ya, nasihat untuk Ayub, hanya orang jahat yang menderita. Orang jahat selalu menderita. Orang jahat umurnya pendek. Nah, ini tiga-tiganya ini. Tetapi Elihu dia mengatakan, rendahkanlah dirimu dan tunduklah kepada Allah. Ya, tunduklah kepada Tuhan. Ya, jadi inilah saat-saat di mana Tuhan sedang mengajar kita sebetulnya, ketika kita mengalami kesulitan untuk kita belajar tunduk kepada Tuhan. Ya, inilah perkataan Elihu, Ayub 37, dan ini juga sejalan dengan apa yang Tuhan kemudian katakan kepada Ayub. Ya, dia berkata, yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Ya, Tuhan itu tidak dapat kita pahami. Seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi-situasi tertentu. Ya, dulu saya nggak mengerti kenapa Tuhan bawa saya ke Jogja. Ya, kemudian melayani di sana. Dan selalu setelah saya melihat benang merahnya, oh jalan-jalannya itu luar biasa. Ya, asalkan kita mau percaya dan taat. Jadi mengapa orang yang tidak bersalah menderita? Kalau iblis mengatakan sudah sepantasnya. Ya memang, ya dia ingin membawa semua orang masuk ke neraka kan? Hingga dia terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketiga sahabatnya mengatakan karena dosa. Ya ini pembalasan dari Tuhan. Elihu mengatakan itu pelajaran. Nah, dari sisi Tuhan adalah ia tidak dapat dipahami. Ya, Tuhan itu tidak dapat dipahami. Ayub 38 ayat 1. Ini sebagai kesimpulan. Jadi itu setelah perdebatan itu keempat, itu diskusi Ayub dengan keempat teman-temannya itu, lalu kemudian bagian terakhir itu adalah Tuhan yang berbicara ya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi kalau Anda melihat di dalam Ayub 38 itu, Tuhan itu menantang Ayub itu kan. Ya, ketika aku meletakkan dasar bumi, engkau ada di mana? Ya. Itu kamu mengerti nggak kenapa aku menciptakan kuda Nil? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi Tuhan menanyai dia hal-hal yang dia nggak bisa menjelaskan.
Ya, jadi coba kita lihat ya, di dalam dunia ini ada begitu banyak kan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Orang yang paling pintar sekalipun, ya, seorang Stephen Hawking sekalipun, ya, itu seorang fisikawan itu yang dianggap salah satu orang paling cerdas di dunia, atau Albert Einstein sekalipun, dia tidak punya semua jawaban. Ya, banyak orang tidak mengerti. Ya, akhir dunia ini kapan? Kita tidak tahu. Ya, tapi Tuhan mengatakan itu akan terjadi. Nah, jadi kita lihat di sini dari sisi Allah, ya, bukan mengapa orang menderita, tetapi siapa yang mengizinkan itu. Yang mengizinkan itu adalah Tuhan, sehingga setiap orang harus menyembah Dia. Nah, apakah Tuhan menjawab Ayub? Dan bagaimana Tuhan menjawab Ayub? Kalau kita melihat di dalam teks Ayub ini, ya, kita akan mengambil kesimpulan bahwa Tuhan mungkin tidak akan pernah mengungkapkan mengapa engkau menderita. Mengapa Dia izinkan mengalami masa sulit. Nah, solusinya apa? Tenanglah walaupun engkau tidak mengerti. Ya, itu satu ayat yang saya ingat sekali. Kalau saya tidak salah itu di Mazmur 73 kalau nggak salah ya. Jadi di situ pemazmur mengatakan itu di dalam bagian itu, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku dan engkau membawa aku itu kepada kemuliaan. Jadi sering sekali kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit, tetapi yang Tuhan mau adalah untuk kita tetap tenang, ya, berdiri tenang di dekat Dia, dan membiarkan tangannya untuk menuntun kita meskipun kita tidak mengerti. Jadi respon yang tepat terhadap penderitaan orang benar. Nah, jadi kita lihat di sini poin yang pertama kita sudah bahas, ya, bahwa penderitaan kadang terjadi ketika kita tidak melakukan itu kesalahan apapun, seperti yang dialami oleh Ayub. Kemudian poin yang kedua itu ada perdebatan, kita bergumul dengan penderitaan orang benar, sampai Tuhan menyuruh kita untuk tetap tenang dan sadar bahwa Tuhan tidak dapat dipahami. Resolusinya apa? Respon yang tepat adalah dengan tunduk kepada Tuhan. Ini jawabannya. Walaupun you tidak mengerti, tunduk kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Ya, dan Ayub dia harus tunduk kepada Tuhan. Ini poin di pasal 42. Ayub tunduk kepada Tuhan karena kedaulatannya. Kemudian ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dan harta benda, anak-anak, dan kesehatannya dipulihkan. Ya, sehingga jelaslah berkat Tuhan bagi mereka yang mengikuti rencananya. Jadi, kalau kita mengalami masa sulit, ya, padahal kita sudah melakukan perintah Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan mau kita tunduk. Ya, kita tunduk karena Dia punya waktunya sendiri. Ya, kita lihat ini ya. Kontras antara Ayub 1 dan Ayub 42. Ayub yang pertama, Ayub digambarkan saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Anak laki-laki ada 7. Ayub 42 dia digambarkan saleh dan bertobat, takut akan Allah dan berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Ya, Tuhan kembalikan anak 7. Anak perempuannya di Ayub 1 ada 3. Ya, mereka berpesta di rumah saudara laki-lakinya. Ayub 42, Tuhan kasih lagi 3 anak perempuan lebih cantik dan mendapatkan milik pusaka. Ya, domba Ayub 1 ada 7.000, Ayub 42 ada 14.000. Unta dari 3.000, setelah dia bertobat ada 6.000. Lembu dari 500 jadi 1.000. Keledai dari 500 jadi 1.000. Budak jumlah yang sangat besar. Ya, jumlah besar. Kemudian usia tidak disebutkan,
Ayub dia hidup 140 tahun lagi ya. Jadi itu yang dia alami. Nah, jadi yang bisa kita pelajari, jangan berusaha mengerti mengapa, tetapi cari tahu siapa Tuhan. Penderitaan Ayub, percakapannya dengan Tuhan dan orang-orang lain, dan pemulihannya mengungkapkan bahwa respon yang tepat terhadap penderitaan orang benar adalah dengan tunduk kepada Tuhan dan bukannya mempertanyakan kedaulatannya. Itu ketika ayah saya dipanggil oleh Tuhan bulan Juli kemarin, wah, saya sedih sekali. Ya, tetapi melalui kitab Ayub ini Tuhan mengajari saya, ya, tidak boleh mempertanyakan kedaulatannya. Ya, kenapa? Karena usia kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, setiap kita usianya itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Ya, kapan kita lahir ke dalam dunia ini kita nggak tahu. Kapan kita meninggalkan dunia ini kita nggak tahu. Orang-orang yang kita kasihi juga, ya, itu kapan dia akan meninggalkan dunia ini kita nggak tahu. Ya, umur kita semua ada di tangan Tuhan. Ya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya hidup di masa sekarang. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba lompat ya ke tahun 2022 misalnya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan dia sudah ada di masa depan. Dia sudah ada di tahun 2022. Dia juga tidak dibatasi oleh masa lalu. Dia tidak dibatasi oleh masa sekarang. Ya. Dia tidak dibatasi oleh masa yang akan datang. Itu mengapa? Karena Tuhan itu dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia ada di atas waktu. Dia yang menciptakan waktu. Ruang, waktu, dan materi tidak membatasi dia. Ya, dia sudah ada di masa depan. Jadi kita nggak perlu takut dengan masa depan. Tuhan Yesus mengatakan, siapakah engkau? Ya, mengapa engkau khawatir akan hari depan? Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, nah, jadi bagi kita yang selalu khawatir dengan masa depan, mungkin khawatir dengan pendidikan anak-anak, ya itu khawatir dengan pekerjaan kita, khawatir dengan penghidupan kita. Sore ini kita harus bertobat sama Tuhan. Yesus mengatakan, siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jangan khawatir dengan masa depan. Yesus mengatakan, ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dia bilang, jangan khawatir dengan masa depan. Tuhan sudah ada di masa depan. Jadi untuk itu yang perlu kita lakukan apa? Kita harus tunduk kepada Tuhan. Ya, kita harus tunduk kepada Dia, kita harus bergantung kepada Dia, dan kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Kita selalu harus punya gambaran, ya, di dalam benak kita ini, ya, gambaran yang baik tentang Tuhan, bahwa Dia baik. Ya, jadi bagaimana respon yang tepat terhadap penderitaan orang benar? Tunduk kepada Tuhan yang tidak dapat dipahami dan tidak berusaha untuk memahami penderitaan. Inilah gagasan utama dari kitab Ayub. Ya, jadi kata kuncinya adalah penderitaan, masalah penderitaan, dan kata kuncinya Tuhan itu tidak dapat dipahami. Poin yang terakhir, apa aplikasinya buat kita? Yang pertama, sewaktu orang benar menderita. Ya, mudah-mudahan semua di sini adalah orang benar, ya, bukan karena kita sudah melakukan kebenaran, ya, atau tidak lagi berbuat dosa, tetapi kita percaya kita di dalam Yesus, kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, anugerahnya sempurna membenarkan kita karena darah kudusnya. Yang pertama adalah jangan mempertanyakan hal yang menjadi penyebab penderitaan. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan saat ini, tidak perlu mempertanyakan hal itu. Ya, jangan mempertanyakan itu. Terima itu sebagai didikan dari Tuhan. Ya, Tuhan sedang mau membawa Anda ke level yang lebih tinggi. Yang kedua, berserahlah kepada Tuhan dengan percaya kepada hikmat.
Ya, ada satu ayat yang bagus itu di dalam Mazmur 127. Di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu ya bangun pagi-pagi bekerja sampai jauh malam untuk mendapatkan sepotong roti, padahal Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Berkat itu oleh karena Tuhan. Kita harus percaya itu, saudara. Berkat itu karena Tuhan. Dan yang terakhir, nah ini yang penting ya, tetap berada di pusat kehendak. Ya, zonanya dia ya. Anda ingat itu bangsa Israel. 40 tahun mengembara di padang gurun kan? Ya. Ini siapa di sini yang pernah ke Israel ini, ke Mesir ya? Saya lihat itu padang gurun itu tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada kehidupan. Tidak ada makanan. Ya, tapi karena Tuhan yang merancangkan mereka untuk keluar dari Mesir dengan mujizatnya 40 tahun. Alkitab mengatakan, ya Tuhan kasih mereka makan mana selama 40 tahun. Kemudian apa? Tidak ada itu pembuatan itu pabrik untuk membuat sepatu atau sendal, ya. Tapi kalau kita membaca Alkitab dikatakan tali kasutnya pun itu tidak rusak. Jadi selama kita berada di pusat kehendak Tuhan, di dalam zonanya Tuhan, gak usah khawatir. Ya Tuhan akan menjaga hidup kita. Ya Tuhan akan menjaga hidup kita. Nah yang utama adalah ya kita perlu berdoa. Ya. Kalau misalnya Anda saat ini merasa bahwa Anda belum berada di pusat kehendaknya dia, atau belum berada di zonanya dia, itu sebetulnya gampang ya melihatnya ya. Anda saat ini merasa nyaman nggak itu? Anda merasa sejahtera nggak? Tinggal di kota yang saat ini Anda tinggal. Tinggal di rumah yang saat ini Anda tinggal. Anda merasa sejahtera nggak? Itu bukan soal seberapa bagus rumahmu, atau seberapa nyaman kota di mana engkau tinggal, atau lingkungan di mana engkau tinggal. Ya, tapi pertanyaannya adalah apakah engkau ada di pusat kehendaknya? Ya, itu caranya bagaimana? Ya, kita perlu berdoa. Ya, dan minta Tuhan untuk membawa kita ke zonanya dia. Kenapa? Karena di zonanya dia, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan dari dia. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan ketika kita berada di zonanya Tuhan, maka dia akan membawa kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi saya nggak tahu nih, ya ini kondisi kita saat ini gimana? Apakah sedang itu seperti orang Mesir yang diperbudak di tanah Mesir? Atau mungkin Anda melihat bahwa Anda masih mengembara di padang gurun nih? Atau sudah sampai di tanah perjanjian? Kalau masih diperbudak, ya itu seperti orang Mesir diperbudak di Mesir, atau mungkin masih sedang mengembara, belum sampai di tanah perjanjian, ya Anda perlu menaikkan doa yang sederhana saja kepada Tuhan dan katakan, Tuhan bawa saya masuk di pusat kehendak, bawa saya masuk di zona, dan biarkan dia bekerja, dia akan menuntun hidup Anda. Ya, Anda harus tinggal di mana, Anda harus bekerja di mana, atau mengerjakan pekerjaan apa. Ya, cara Anda mendidik anak-anak saya, nanti Tuhan akan bukakan itu. Ya, itu selama kita sungguh-sungguh mau bersandar kepadanya. Ya, jadi jangan mencoba memaksa Tuhan untuk memberitahu hal-hal yang tidak akan ia katakan. Ya, ini satu ayat yang indah sekali. Yang perlu kita ingat dan pegang. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jadi ada hal-hal yang Tuhan tidak singkapkan untuk kita. Itu menjadi rahasianya dia. Tetapi saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan bawa saya masuk ke dalam zonamu, maka Tuhan akan
menuntun kehidupan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan mengatakan, akulah Allah, aku Elohim, aku pencipta, aku yang menciptakanmu. Ya, aku yang akan menjaga. Ya, sebagai penutup ini ada satu ayat yang selalu saya ingat, ya, dan menjadi dasar bagi kita untuk kita tidak perlu takut ya dengan pencobaan atau penderitaan atau masa sulit. Ya, 1 Korintus 10:13, Roh Kudus memberikan hikmat kepada Rasul Paulus untuk menulis ayat yang luar biasa ini. Ya, di situ dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Mengapa biasa? Karena Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Ya, jadi antara kita dan kekudusan itu ada pencobaan. Antara kita dan pencobaan itu ada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan itu selalu menakar itu, ya. Jadi walaupun misalnya kita lihat, wah Ayub itu berat sekali, itu bagaimana kalau saya mengalami itu? Kalau Tuhan menganggap bahwa Anda punya kekuatan sama seperti Ayub untuk menghadapi pencobaan seperti itu, dia akan izinkan itu terjadi. Tapi kalau dia melihat bahwa, wah ini pasti ini, ini Anda itu akan bunuh diri atau meninggalkan dia kalau dikasih itu pencobaan itu seperti yang dialami oleh Ayub, dia tidak akan mengizinkan itu. Ya, jadi itu intinya di situ. Kita tidak perlu khawatir. Antara kita dengan pencobaan ada Tuhan, ya, dan Dia akan menakar, ya, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan bukan hanya itu, Alkitab mengatakan sebaliknya saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi ada jalan keluar, ya mungkin Anda saat ini belum melihatnya. Ya kan? Jadi kata jalan keluar itu dalam bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan itu celah, ya, itu celah di itu di antara pegunungan. Ya. Kalau saya tidak salah itu kata Yunani pakai itu ekbasis. Ya, jadi celah itu. Jadi itu seperti prajurit sedang dikejar musuh, dia belum melihat jalan itu jalan keluarnya itu, tetapi dia sudah itu bisa masuk ke dalam ekbasis itu. Ya, walaupun dia belum selamat, tapi sudah ada jalan keluar yang Tuhan siapkan untuk kita sehingga apa? Kita pasti dapat menanggung pencobaan itu. Ya, kita pasti dapat menanggung masa sulit itu. Ya, jadi pelajaran untuk kita hari ini adalah tunduklah sama seperti Ayub, tunduk kepada Tuhan. Ya, sebagai penutup ini kutipan dari Paul Bilhammer. Ya, intinya di sini dia mengatakan bahwa setiap orang percaya itu harus tahu ya bahwa di Kalvari itu ya Kristus itu sudah mengalahkan dan sudah melucuti ya setan baik secara legal dan dynamic. Ya, jadi kekuatan setan itu sudah dikalahkan oleh Kristus ketika dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Iya, makasih Pak Cornel. Hari ini kita diberkati, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah mendengar khotbah yang menarik ya. Jadi saya mungkin mau ngerekap sedikit. Jadi tadi dari pemaparan tadi, Pak Cornel cerita dari kitab Ayub kita bisa belajar ada 5 respon terhadap masa sulit nih, masa sukar penderitaan gitu ya. Dari istri Ayub yang responnya lebih memilih untuk mengutiki Allah, untuk mati gitu ya. Kemudian dari 3 sahabatnya yang responnya lebih ke arah, wah kamu pasti punya salah nih, kamu pasti punya dosa, makanya kamu menderita, makanya kamu mengalami masa sulit. Dari Ayub sendiri sempat protes sama Tuhan, bilang, saya sebenarnya nggak bersalah kok. Nah, ini cuma Tuhan aja yang nggak peduli sama saya, Tuhan yang nggak sayang sama saya, dan dia berkeluh kesah. Tapi dari ada satu sahabat Ayub yang lain, ada namanya Elihu yang dia berkata, enggak, ini pencobaan yang kamu alami, masa sulit yang kamu alami itu sebenarnya ya mau mengajar kamu, kita bisa belajar dari situ. Tapi kita bisa lihat dari perspektif Tuhan sendiri.
Dari prinsip Tuhan ternyata bukan mengapa gitu, tapi siapa. Tuhan mau bawa kita lebih kenal ke dirinya. Tadi ada 3 poin yang terakhir yang Pak Cornel sampaikan untuk aplikasi yang bisa kita terapkan waktu kita mengalami masa sulit. Sebaiknya kita tidak perlu mempertanyakan hal yang menjadi penyebabnya. Nggak penting gitu. Sebabnya apa sih? Kenapa sih gitu ya? Padahal kita biasanya cenderung begitu ya, cenderung buat pengen tahu kenapa sih kita ngalamin gini, tapi ternyata itu tidak penting gitu. So, yang kedua, tadi Pak Cornel ingatkan bahwa ketika kita mengalami masa sulit, kita diharap bisa berserah. Kita diminta untuk bisa menyerah total sama Tuhan, tunduk sama Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang paling penting adalah selama mengalaminya, kita mesti pastikan kita tetap berdoa supaya kita di pusat kehendaknya atau di zonanya Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu sebelum nanti ada beberapa hal lagi yang kita akan sampaikan. Kita masih punya apa namanya, mau bagi-bagi surprise gift juga nanti terakhir. Tapi kita juga punya ada buku yang ditulis sama Pak Cornel. Nanti juga akan dibagi-bagi. Nah, tapi sekarang kita mau buka dulu waktu mungkin beberapa menit ke depan untuk Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Boleh silahkan mungkin langsung raise hand aja, boleh dinyalakan nanti videonya, boleh dinyalakan di unmute mic-nya dan kita bisa berinteraksi dengan Pak Cornel untuk kita bisa ngobrol, tanya apa saja, bisa menggali apapun juga. Mungkin setelah tadi mendengar khotbah tadi, Bapak Ibu bisa berpikir apa ya aplikasinya buat saya. Kalau saya ngalamin begini harusnya bagaimana, bisa bertanya hal-hal seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu. Oke, sudah ada Ibu Helena Lili. Boleh Ibu Helena, boleh sebentar saya. Oke, silakan Bu. Langsung Bu. Oke, Pak Heru dan Pak Pendeta Cornelius. Saya sangat terkesan dengan apa yang tadi Pak Pendeta bicarakan. Cuma ada satu hal Pak. Kalau mau di zonanya Tuhan, itu kan salah satu cara yang paling mudah itu berdoa. Tapi kadang-kadang mungkin ini sifat manusia ya, atau saya memaklumi diri saya sendiri kadang-kadang. Kalau berdoa aja, saya itu kadang-kadang sering sulit mau ngomong, mau apa ya. Mungkin hanya nangis aja gitu ya. Kalau misalnya ada satu penderitaan yang saya rasa berat sekali gitu ya. Saya kebetulan penyintas kanker payudara. Jadi kadang-kadang di mana saya kadang-kadang merasa benar-benar down gitu ya. Nah, bagaimana Pak cara mengklik supaya saya itu tetap bisa berdoa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Helena Lili. Pak Cornel silakan Pak, boleh langsung dijawab Pak. Ya, jadi itu kalau kita melihat ya di dalam Alkitab ya itu Tuhan Yesus dan juga itu Rasul Paulus ya itu menulis itu bahwa Roh Kudus ya, jadi Roh membantu kita. Ya, itu Roh membantu kita untuk berdoa, menyampaikan kepada Tuhan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi ini Tuhan kita ini adalah pencipta, Dia maha unik. Ya, kita bisa datang kepadanya dengan bahasa apapun, ya termasuk dengan bahasa batin dan Dia mendengar, Dia mengerti. Karena Dia maha tahu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengecam itu praktek dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang mengucapkan doa panjang-panjang, berdoa di jalan-jalan raya, berdoa di sinagog seperti itu, yaitu dengan kata-kata yang indah supaya dipuji. Ya, itu dipuji oleh orang ya bahwa mereka ini adalah orang rohani. Ya, jadi tidak perlu seperti itu. Yesus mengatakan, masuk kamarmu, kunci kamarmu, berdoa kepada Tuhan yang apa namanya? Itu yang tidak kelihatan dan Dia mendengar. Ya, di dalam Mazmur juga kan dikatakan ya bahwa Tuhan itu Dia adalah Allah yang mendengar doa. Ya, jadi itu sampaikan saja, Ibu. Itu kalimat apapun ya dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi bukan soal atau bukan karena panjangnya doa kita, bagusnya kata-kata doa itu, doa yang sangat sederhana bahkan doa jeritan dalam batin saja pun Tuhan sudah dengar. Ya, nah itu kalau dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke. Semoga menjawab Bu Helena Lili bisa. Jadi ya, terima kasih Bu. Jadi poin pentingnya adalah ternyata bukan seberapa kata-katanya gitu ya Pak Cornel ya.
Iya. Tapi sebenarnya bahkan cerita dari dalam hati pun Tuhan sanggup mendengar gitu sebenarnya ya. Ya. Ibu Oke. kalau saya boleh tahu, Ibu itu sudah berapa lama mengalami? Ini sampai sekarang masih mengalami breast cancer? Saya sudah dalam fase, puji Tuhan, ini tahun keempat Pak Cornelius, Pak Pendeta. Ini saya tahun keempat saya sedang terapi hormonal sekarang. Sudah mengalami masa beratnya pada tahun 2017 sampai 2018. Oke, Ibu boleh japri Puji Tuhan, saya sampai setelah sekarang ini. Ya, Ibu boleh japri Ya, saya Pak, setelah Pak ini. Pendeta. Ya, itu saya akan menjelaskan itu akar spiritual dari breast cancer itu apa. Iya, Pak Pendeta. Jadi itu kiranya itu bisa mempercepat itu proses kesembuhan Ibu ya. Jadi boleh itu menjapri saya, WA saya 0815. Sebentar Pak Pendeta. Oh, ya. Nanti saya minta ya ke admin ya, nomornya Pak Pendeta, boleh? Ini saya ketik aja. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. 08. Ini Bu, saya sudah kirim via ini ke chat ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi nanti Bu Helena Lili setelah ini boleh memfollow up dengan Pak Pendeta Cornel. Oke. Widya, Ibu Widya ya. Boleh silahkan di-unmute, Bu. Oke, saya harus unmute deh. Iya. Halo, selamat sore. Iya. Suara saya udah ya? Jelas, Bu. Silahkan, Bu. Ya, jelas. Selamat sore, Pak Cornel. Tadi kan mengenai tema ini kan penderitaan orang benar gitu ya. Jadi ibaratnya memang dari pemaparan kita memang sepertinya memang Ayub itu kan tidak bersalah tapi dia menderita. Tapi pada saat ini jujur sebetulnya yang saya alamin adalah beberapa minggu belakangan ini dan tahu-taunya saya mendapat info mengenai seminar webinar ini mengenai Ayub dan saya merasa bahwa wah, ini memang yang sedang saya alami sih saat ini beberapa minggu belakangan. Saya juga ada sharing dengan beberapa teman bahwa saat ini saya merasakan seperti Ayub gitu. Nah, tapi masalahnya yang menjadi pertanyaan saya adalah saya merasa bahwa saya ada terlibat kesalahannya juga gitu loh, Pak. Sehingga akhirnya membuat saya berpikir-pikir bahwa Ayub ini kan nggak bersalah, tapi dia menderita. Nah, tapi saya ini ada melakukan kesalahan gitu loh. Jadi sehingga apakah saat ini saya mengalami demikian? Ya memang karena ada bagian saya juga gitu loh, karena kesalahan saya di kala itu. Tapi tadi kan Bapak juga di yang apa tuh yang di poin 3 terakhir itu ada menjelaskan bahwa jangan mempertanyakan hal yang menjadi penyebab penderitaanmu. Kayak gitu sih. Tapi ya kembali saya ingin menanyakan aja sih gitu, apakah mungkin ya ketika kita bersalah, akhirnya memang penderitaan tersebut diizinkan terjadi pada kita. Ya. Kayak gitu. Oke ya, nah jadi kan ini konteks Ayub ini kan dia adalah orang benar yang mengalami penderitaan. Ya, nah jadi kalau orang yang bersalah itu beda lagi. Jadi gini, kalau kita menderita karena kita melakukan kesalahan, ya, jadi kita melakukan kesalahan, lalu Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, itu adalah sebagai disiplin. Ya, itu sebagai disiplin. Artinya kita harus bertobat. Ya, kita harus datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kita. Kalau itu urusan dengan orang lain, kita harus membereskannya. Nah, ini kan kaidah yang umum pada zaman Ayub dan sekarang kan begitu. Ya, kalau kamu hidup tidak benar, kamu akan mengalami penderitaan. Itu. Nah, tetapi ada juga orang yang dia sudah melakukan yang benar, dia hidup benar, tapi dia menderita. Nah, itu bukan disiplin di situ, tetapi itu adalah Tuhan sedang memberikan pelajaran buat dia, supaya dia makin mengenal Tuhan, dan supaya orang ini bisa naik ke level yang lebih tinggi.
gitu loh, ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya, itu sama seperti ujian. Jadi kalau orang menderita karena dia bersalah, itu adalah disiplin. Tapi kalau orang menderita meskipun dia tidak bersalah, itu adalah ujian. Supaya dia naik ke level atau tingkatan yang lebih tinggi dalam pengenalan dia. Nah, begitu, Bu. Nah, oke, ini menjawab? Iya, menjawab. Ya, jadi kalau ibu merasa bahwa ada bagian ibu, ya itu kesalahan ibu, sehingga mengalami kesulitan ini, ya ibu harus bertobat, ya itu mengakuinya, ya itu datang kepada Tuhan, kemudian menyelesaikan itu. Ya, gitu ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Widya. Kita lanjut ke ada pertanyaan lagi nih Pak Cornel ya dari Ibu Nur Matondang. Ya. Silakan. Boleh di-unmute dulu Ibu Nur Matondang? Masih ini ya Bu ya? Masih mute ya? Masih mute, jadi kita nggak bisa dengar yang Ibu sampaikan. Di-unmute, nah ya silakan Bu. Oke, silakan Bu, boleh bertanya? Ibu mau bertanya? Shalom. Iya, silakan Bu, silakan. Kami bisa dengar. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Ini hujan jadi suaranya agak terganggu. Earphone saya lagi rusak lagi. Oke. Saya agak keras-keras nih. Saya sederhana kok. Cuma saya belum bisa secara gamblang membedakan antara pergumulan dengan penderitaan gitu. Seperti apa bedanya, di mana itu Pak? Terima kasih. Oh ya, oke. Itu saya pikir hanya istilah ya. Kalau pergumulan kan belum tentu penderitaan. Ya kan? Misalnya saya bergumul dengan dengan pekerjaan saya, misalnya artinya saya sedang mengalami struggle ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Ya, itu pergulatan atau mungkin itu ya mungkin bisa kita katakan saya sedang mengalami kesulitan atau mengalami tantangan misalnya, ya itu pergumulan, ya. Tapi pergumulan di sini kan bisa juga dalam pengertian penderitaan. Kalau penderitaan itu kan dia lebih spesifik, ya. Nah topik kita ini kan masa sulit, ya. Ini masa sulit, ya. Ini saya lihat itu Bu Tesi itu memilih topik ini tentu ya itu terkait dengan situasi sekarang ini kan. Ya, itu masa pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan, ya, itu banyak orang kehilangan orang-orang yang dia kasihi karena COVID. Nah, seperti ini. Jadi itu masa sulit ya. Jadi masa sulit bisa diasosiasikan sebagai penderitaan. Nah, sementara pergumulan itu kan dia lebih luas. Ya, jadi itu penderitaan bisa masuk di situ. Ya, tetapi bukan penderitaan pun ya itu bisa masuk di situ. Jadi dalam istilah itu, saya kira itu hanya masalah istilah Bu ya. Lanjutnya Pak, sedikit lagi Pak Pendeta, apakah penderitaan itu datangnya dari Tuhan? Tadi kan bukan ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita membaca di dalam Yakobus, di situ dikatakan itu pencobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah di dalam kehendaknya mau kita menderita. Ya, itulah sebabnya kalau kita mengacu kepada Kejadian pasal 1 dan pasal 2, setelah Tuhan menciptakan langit bumi semua isinya dan menciptakan manusia, Alkitab mengatakan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik, perfect, sempurna. Jadi Kejadian 1, Kejadian 2 itu menggambarkan alam semesta, kehidupan manusia yang sempurna. Kenapa? Karena belum ada dosa. Tetapi di Kejadian pasal yang ketiga, dosa itu masuk. Dan mulailah penderitaan itu masuk. Tapi itu bukan dari Tuhan. Itu adalah pilihan bebas manusia. Pilihan bebas Adam dan Hawa. Ya kan? Nah, dan dosa itulah satu-satunya yang menjadi alasan mengapa Tuhan kemudian
ya, itu memilih Abraham dan keturunannya sampai kemudian nanti Yesus datang dan menyelesaikan masalah dosa di atas kayu salib. Ya, dosa inilah satu-satunya masalah manusia yang membuat manusia menderita, karena dosa membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Adam dan Hawa takut ketemu Tuhan, sembunyi. Dosa membuat manusia kemudian saling berseteru dengan sesamanya. Adam mempersalahkan Hawa. Kemudian dosa juga menyebabkan manusia terpisah dengan dirinya. Ya, mempersalahkan dirinya, menghukum dirinya, merasa tidak dikasihi. Ya, itu merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Nah, jadi itu masalah manusia satu-satunya sebetulnya, kalau kita melihat itu adalah dosa. Dan Yesus datang menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi Alkitab itu adalah, kalau kita memberikan satu tema, ya, the Bible is a book about redemption. Jadi Alkitab itu adalah buku mengenai sejarah penebusan. Ya kan? Ya, Alkitab dimulai dengan apa? Kisah mengenai penciptaan. Supaya kita tahu bahwa kita ada dalam dunia ini tidak secara kebetulan. Ya, tapi ada Tuhan yang menginisiasi segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kemudian, itu penciptaan, lalu kemudian asal mula dosa, Kejadian pasal 3. Supaya kita mengerti ya, itu mengapa kemudian penderitaan itu masuk ke dalam kehidupan manusia. Bagian terbesar dari Alkitab itu berbicara mengenai penebusan. Ya, mulai dari Tuhan memilih bangsa Israel, kemudian dari tengah-tengah bangsa Israel lahirlah penebus, yaitu Kristus. Ditebus untuk apa? Lihat ya, penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, penebusan. Penebusan untuk apa? Recreation, penciptaan kembali. Ya, yang pertama diciptakan kembali itu siapa? Manusia. Ya kan? Makanya Alkitab mengatakan, saya lupa di 2 Korintus 5:17 kalau nggak salah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diciptakan di dalam Kristus. Tetapi bumi kan belum mengalami konsumasi. Ya, itu belum kiamat. Ya, bumi ini itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu kemudian itu Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu pasal berapa itu? 21 kalau nggak salah. Lihat 21. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, jadi penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, penebusan, lalu penciptaan kembali. Manusia, kemudian langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, jadi itulah esensi dari Alkitab ini, itu diberikan kepada kita. Jadi menjawab pertanyaan Ibu, apakah Tuhan itu yang mengadakan atau yang memberikan penderitaan? Tidak. Tidak. Itu Alkitab mengatakan, Yakobus, semua yang baik, yaitu pemberian yang sempurna, datang dari Tuhan, Bapa segala terang, pada Dia tidak ada perubahan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, jangan pernah salahkan Tuhan. Ya, Dia itu Bapa yang baik, Dia hanya mau memberikan yang baik. Ya, tetapi realitas bahwa kita masih hidup dalam dunia ini dan kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa, ya, ini daging yang berdosa, di dalam dunia yang berdosa ini, itu yang membuat kita masih mengalami sakit penyakit, penderitaan dan kelemahan. Nah, gitu loh. Tapi nanti pada waktunya dia akan gantikan itu. Makanya itu sebetulnya bagi orang yang di dalam Kristus, ya, kematian itu pun sesungguhnya adalah berkat. Ya. Keuntungan. Ya, itu kematian itu adalah berkat bagi yang di dalam Yesus. Kenapa? Saya dilepaskan dari tubuh maut ini. Ya, itu tubuh yang dapat binasa ini. Ya, itulah sebabnya Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Hidup untuk Kristus. Itu ya, Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi terima kasih Pak Pendeta. Jadi berarti termasuklah bahwa pencobaan itu pun bukan dari Tuhan ya? Ya, pencobaan bukan dari Tuhan. Ya. Ya, tetapi pencobaan itu Dia izinkan. Ya. Di dalam kedaulatannya Dia. Makanya
Itu saya selalu mengatakan antara kita dengan kekudusan ada pencobaan. Antara kita dengan pencobaan itu adalah Tuhan, dan Dia membatasi sehingga pencobaan itu tidak pernah lebih besar daripada kekuatan kita untuk menanggungnya. Dan bahkan Alkitab mengatakan Allah itu setia, katanya pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini masalah kan seringkali yang terjadi apa? Kita nggak sabar. Iya. Ya kan, kita nggak sabar, kita mau cepat-cepat gitu loh. Ini selesai aja, padahal itu bukan waktunya Tuhan. Ya, atau belum waktunya Tuhan. Jadi kita harus tunggu waktunya Tuhan. Gitu ya, Bu ya? Jadi Pak Pendeta, maaf, selama ini saya seringkali melihat pernyataan orang ketika salah satu contoh, misalkan kita lagi besuk teman yang sakit, lalu di antara teman yang besuk ini lalu bilang, sabar ya, ini cobaan dari Tuhan. Kata, loh, saya kaget juga, ini orang apa sih maksudnya, saya pikir gitu. Ya, jadi itu sebetulnya statement yang salah kan? Tidak alkitabiah ya, karena kalau merujuk kepada itu Yakobus, Allah tidak dicobai, Dia juga tidak itu Dia tidak mencobai kita. Iya. Tetapi Allah pasti memberikan anugerah, artinya memberikan award gitu, bahwa ketika kita bisa melampaui percobaan itu, dikategorikan, Allah mengkategorikan kita bahwa kita kesetiaan kita lebih tebal kepada Allah. Begitu kita, Pak Pendeta ya? Ya. Kira-kira ya. Itu Tuhan menguji. Dia tidak mencobai, Dia menguji. Makanya kita harus membedakan antara disiplin dengan ujian. Kita berdosa, ya, itu karena kita berdosa, kemudian Tuhan mendisiplinkan kita. Kita tidak berdosa, tapi Tuhan mau kita naik ke tingkatan lebih tinggi, seperti Abraham, yang Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan Ishak itu anaknya yang tunggal, yang sulung itu. Nah, Allah sedang menguji dia. Ya, jadi itu kita harus membedakan itu. Tuhan sedang mengujimu supaya kamu lebih mengenal Dia, kamu bisa naik tingkatan. Begitu ya. Nah. Oke, Bu Nur. Yang lain. Jadi Ibu Nur semoga menjawab pertanyaannya. Pak Cornel, kita masih punya satu penanya lagi nih, mungkin penanya terakhir nanti sebelum kita akan masuk ke surprise gift-nya ya, Pak. Oke, silakan. Darmawan Putra sendiri. Ya, silakan, boleh di-unmute. Boleh, silakan langsung. Ya, selamat pagi. Selamat sore Pak Pendeta. Maaf. Selamat sore. Ya. Jadi pertanyaan saya begini, kalau di teman kita sebelah itu, ketika kita berusaha, ada usaha yang tidak sah secara agama, ada usaha yang sah secara agama. Nah, dalam kita ini, yang saya pertanyakan adalah, apakah usaha seperti kripto yang virtual itu, perdagangan kripto atau perdagangan saham yang secara virtual itu, apakah itu sah secara agama atau tidak, Pak Pendeta? Kripto ya, saya kebetulan tidak kalau kripto saya tidak apakah sah secara agama. Jadi kita mesti paham gini ya, kita harus melihat bahwa Alkitab itu dia tidak bahas semua ya. Gitu loh. Jadi misalnya kalau kita tanya soal kripto atau misalnya soal saham, ya, itu Alkitab kan tidak bicara itu soal itu. Saya tidak bisa memikirkan satu ayat pun yang membenarkan atau menolak itu. Itu soal saham itu, gitu kan. Nah, tapi memang kan Tuhan kan memberi hikmat kepada kita. Misalnya begini. Yang pertama, yang bisa saya katakan misalnya soal saham, Alkitab mengatakan kita harus tunduk kepada pemerintah. Ya, di dalam Roma. Kita tunduk kepada pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, saham itu melanggar hukum pemerintah nggak atau hukum negara? Saya kira tidak ya.
Itu saya kira tidak berarti itu boleh. Nah, tetapi memang kan ada risiko-risikonya. Memang dalam hidup kan itu ada risiko. Makanya ini Bapak Ibu di sini diajak untuk ikut ya, ini pelatihan karir kedua. Karena ada pelajaran soal saham. Ya, minggu lalu saya itu kalau nggak salah Sabtu lalu ya, itu pelajaran tentang saham. Itu Pak Gembong itu yang mengajari. Betul. Saya ikut juga itu. Saya ikut, kemudian, wah itu bagus sekali. Ini ya pemaparannya. Kenapa? Karena di pelatihan karir kedua ini, ya kita itu saya waktu ikut itu kita diajari untuk kita hati-hati, ya supaya kita hati-hati itu taruh uang kita itu di saham yang bagaimana. Jadi nggak sembarangan. Sehingga untuk meminimalkan risikonya. Nah, misalnya begitu. Ya, jadi kalau menurut saya saham itu oke, ya, tetapi yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh menurut Alkitab itu adalah kita jadi orang yang serakah. Ya kan, sering sekali saya melihat orang itu mengalami kegagalan, katakanlah misalnya di dalam itu perdagangan saham, mungkin karena dia serakah. Ya kan, dianggap wah ini pasti ini, atau dia orang yang mau cepat-cepat, ya dia tidak hati-hati misalnya. Ya, nah jadi itu yang bisa saya katakan. Kalau untuk kripto, saya tidak pernah ada di situ dan tidak pernah ini. Kalau di China kalau nggak salah dilarang ya, itu kripto ya. Dan di karir Betul, kedua pendeta, juga, betul. Ada beberapa negara melarang. ya. Ada beberapa negara belum ada aturannya tapi sudah berlaku seperti itu. Jadi semisalnya orang kena resiko pun belum ada jaminan atau di beberapa negara. Ya, misalnya belum ada aturan yang baku, tapi orang sudah bermain di poin itu. Makanya banyak orang yang kehilangan, ada apalagi masa pandemi begini kan orang berusaha untuk mengatasi masa pandemi ini dengan mencari penghasilan pasif seperti itu. Tapi bukannya dapat penghasilan, tapi malah jadi tambah arah gitu ya. Iya. Nah, kalau dan banyak orang karir Kristen yang kedua terlibat ini di dalamnya, pendeta. Dan banyak orang-orang Kristen yang bermain di poin itu. Dan saya mengalami baru-baru ini. Baru-baru ini banyak sekali kita yang malah dari orang Kristen yang selama ini, termasuk saya sendiri, kehilangan cukup banyak gitu, pendeta. Jadi untuk menghilangkan rasa bersalah ini, apakah bisnis ini dikehendaki Tuhan atau tidak? Apakah ini sebenarnya direstui Tuhan atau tidak? Jadi muncul pertanyaan seperti itu. Iya, yang bisa saya katakan adalah Alkitab tidak berbicara soal itu. Sehingga saya tidak bisa merujukkan satu ayat pun ya untuk itu, tetapi yang diajarkan oleh Alkitab adalah supaya kita ini menjauhkan diri dari keserakahan, ya, ketamakan. Nah, itu kan sering sekali kan begitu, sehingga orang tidak hati-hati. Gitu loh. Atau juga Alkitab mengajar kita untuk apa? Menjauhkan diri dari kemalasan misalnya. Ya mungkin karena kita malas, orang itu karena malas nggak mau kerja, ya udah ini cari yang gampang aja, seperti itu dagang, atau dia misalnya malas berpikir, ya ini kan ini sekarang di sekitar kita ini kan godaannya ini luar biasa kan, ini godaan itu luar biasa, mulai dari saham, mulai dari kripto, mulai dari SMS yang nggak jelas, ya kan. Itu menawarkan hadiah misalnya berapa banyak yang ditipu kan kalau kita lihat itu. Ya, nah jadi kita harus menjauhkan itu, ya menjauhkan diri kita dari hedonisme, materialisme, dari keserakahan, ya. Kalau untuk saya itu selama dia diakui oleh negara misalnya saham, itu monggo silakan aja. Ya kan? Yang penting kita mesti hati-hati ya. Kita mesti bijak. Kalau di pelatihan karir kedua saya lihat itu bagus sekali ya, karena kita diajar itu kan untuk berhati-hati ya. Itu kemarin juga Pak Gembong itu mengingatkan ya, itu hanya masuk di LQ45 katanya ya, saham-saham blue chip ya, jadi supaya Anda
ya bisa terjamin lah ininya investasinya. Ya. Nah, jadi itu saya kira itu bagus. Kalau Pak Darmawan sudah pernah ikut pelatihan karir kedua untuk saham, Pak? Oh, sudah Pak Pendeta, sudah. Seingat saya itu pelatihan karir kedua nggak pernah bicara soal kripto ya. Itu cryptocurrency ya. Tidak, baru saham, belum sampai ke kripto. Makanya saya bertanya masalah kripto ini. Karena gini Pak Cornel, karena cryptocurrency di Indonesia sendiri memang dari OJK-nya kan dari Bank Indonesia-nya belum mengeluarkan aturannya. Seperti tadi Pak Darmawan bilang, ada banyak negara juga yang belum jelas hukumnya. Jadi makanya di karir kedua kita sama sekali nggak menyinggung ke sana gitu. Yeah. Beda dengan saham. Kalau saham kan memang kita belajarnya apa yang kita sebut investasi saham gitu Pak. Jadinya. Iya. Ya, semoga Pak Darmawan semoga bisa menjawab. Jadi, terima kasih Pak Cornelius. Ya, jadi Pak poinnya, Darmawan, ya hati-hati lain kali Pak. Terima kasih. Oke, Bu, boleh Ibu Nur boleh tahan sebentar. Mungkin nanti kita bisa boleh bertanya nanti setelahnya. Saya cuma itu Pak. Maaf, saya cuma mengabari pertanyaan saudara teman kita tadi. Saya udah dapat jawaban dan saya sudah share di WA group. Silakan lihat di WA group. Terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi Pak Darmawan boleh cek nanti di WhatsApp group juga. Oke, saya mau share screen sebentar. Jadi tadi sudah tanya jawab kita selesai. Jadi ada buku yang dikarang oleh Pak Pendeta Cornelius, The Secret of Personal Power. Dan Pak Joshua ya. Ya, bersama dengan Pak Joshua. Ini buku akan diberikan sebagai apresiasi untuk peserta-peserta yang tadi bergabung tepat waktu. Dan peserta-peserta yang aktif bertanya. Tadi dari Ibu Tia mencatat ada Ibu Nur Marondang, ada Ibu Helena Lili, ada Ibu Vera Sadeli, Ibu Debbie Sianturi, Ibu Linda, Ibu Arni. Dan tadi ada beberapa yang juga bertanya, termasuk Pak Darmawan tadi yang akan mendapatkan buku ini. Oke, jadi ini nanti akan dihubungi oleh Tia untuk bisa dikirim bukunya. Kemudian kita sampai ke surprise gift. Nah, surprise gift ini sebenarnya adalah kita punya, kan tadi kita sudah 40 lebih ya mungkin ya, hampir sejam lebih kita dengar khotbah dari Pak Pendeta Cornel, dan saya punya 3 pertanyaan. Nanti boleh Bapak Ibu boleh cepat aja, kita akan bikin kuis singkat 3 pertanyaan, dan nanti 3 yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan surprise gift. Nanti Tia akan menghubungi Bapak Ibu yang mendapatkan. Oke, kita aturan mainnya adalah siapa yang mau menjawab tetap seperti tadi, angkat tangan ya. Jadi nanti, karena kalau angkat tangan tuh langsung ketahuan siapa yang angkat tangan duluan di layar. Jadi kita bisa langsung tahu arahkan siapa yang menjawab lebih dulu nanti. Oke, pertanyaan pertama. Tadi sempat disinggung, Pak Pendeta Cornel sempat menyinggung ada 4 sahabat Ayub. Siapa saja namanya 4 sahabat Ayub? Bapak Ibu yang sudah tahu jawabannya boleh langsung angkat tangan, resen. Oke. Nah, Ibu Nur nih gesit banget nih ternyata nih Ibu Nur ya. Ibu Nur silahkan Bu Nur, karena Ibu Nur paling atas nih angkat tangannya. Tapi abis ini Ibu Nur tidak boleh jawab lagi ya Bu Nur ya, udah sekali jawab. Silahkan di unmute dulu Ibu Nur. Ibu Nur boleh jawab. 4 sahabat. Ya. Yang satu Elifas, ya kan? Elifas. Yang 2 Bildad. Sofar. Yang satu si Elihu itu. Yang Oke. Yang lain. Bagaimana Pak Cornel? Ya benar, jawabannya benar. Betul. Oke. Ibu Nur terima kasih. Jadi Ibu Nur nanti akan mendapatkan surprise gift-nya nanti dikirim. Jadi, tapi Ibu Nur sekarang udah tidak boleh ikut lagi ya, karena Ibu Nur sudah menjawab benar. Oke, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 masih tentang sahabat Ayub. Tadi ada 3 sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Tadi yang mereka sempat memberikan komentar terhadap apa yang Ayub alami. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok 3 sahabat Ayub ini, Elifas, Bildad, dan Sofar ini justru ditegur oleh Tuhan?
kenapa tiga sahabat Ayub ini, Elifas, Bildad, Sofar ini ditegur sama Tuhan ketika mereka mengomentari keadaan yang Ayub alami. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab, langsung angkat tangan. Langsung angkat tangannya. Siapa yang mau mencoba menjawab? Oke. Pak Darmawan silakan, boleh langsung di-unmute, Pak. Ya, saya coba menjawab. Mungkin Boleh. aja salah. Karena ketika mereka memberi nasihat kepada Ayub, mereka memberi nasihat berdasarkan pengertian yang ada pada mereka. Mereka tidak melihat bahwa yang mereka lihat adalah apa yang terjadi pada Ayub itu adalah akibat ketidaktaatan Ayub atau salah dosa yang diperbuat Ayub, sehingga malah mereka itu sebenarnya bukan menguatkan Ayub, tetapi malah membuat hati Ayub malah jadi tambah berduka karenanya. Jadi karena mereka memberi jawab nasihat itu berdasarkan pengertian mereka sendiri, bukan kepada kebenaran akan Tuhan. Seperti itu mungkin jawaban saya, Pak. Oke. Maksudnya pengertian di sini apa, Pak? Jadi yang mereka mengerti itu Ayub itu menderita itu kenapa? Kan pengertian dengan akal budi mereka sendiri bahwa Ayub itu mungkin bersalah, melakukan kesalahan yang menyebabkan dia tidak taat kepada Tuhan, atau dia taat kepada Tuhan tapi percuma dia taat kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi Oke, jadi intinya karena dia berdosa ya. Karena dia berdosa. Makanya dia menderita. Menderita. Ya, oke, benar. Oke, dibenarkan ya Pak Cornel. Iya, jadi benar, kenapa ya. Tuhan menegur mereka bertiga? Karena mereka berpendapat bahwa ini Ayub pasti punya salah nih, Ayub berdosa nih, makanya menderita gitu ya. Oke. Jadi Pak Darmawan mendapatkan hadiah yang kedua. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke, satu pertanyaan terakhir. Tadi Pak Cornel sempat buka ayat Alkitabnya dibandingkan dari versi bahasa Indonesia modern dengan bahasa Indonesia terjemahan baru. Yang tadi sudah jawab, tidak boleh jawab lagi ya. Jadi ini buat yang lain. Pertanyaan adalah, apa yang dikatakan oleh istri Ayub? Istri Ayub mengatakan apa ke Ayub di dalam apa yang Ayub alami? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung angkat tangan. Oke, ada Ibu Vera Sadeli, boleh silahkan langsung di-unmute. Iya, boleh silahkan Bu, boleh dijawab. Apa yang mau buka Alkitabnya, mau bacakan ayatnya boleh loh ya? Boleh banget. Iya, responnya dari istri Ayub, kutukilah Allah. Jadi persamaan di zaman modern ini seperti pada anak muda, jawabannya tidak dapat diterima. Oke, jadi istri Ayub bilang sama Ayub, kutukilah Allahmu dan apa satu mati. lagi Bu? Dan mati. Dan matilah. Oke, betul Pak Cornel? Ya, betul. Oke. Baik, berarti kita sudah selesai. Jadi ada tiga yang sudah mendapat mendapatkan surprise gift nih Pak Cornel ya. Yeah. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah menyelesaikan hari ini. Surprise gift sudah dibagikan, ada 3. Nanti sudah dicatat sama Tia nanti supaya bisa dihubungi. Dan tadi ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mendapatkan nanti hadiah buku. Nanti akan dikirimkan juga. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita selesai. Waktunya sebenarnya sudah lewat dari waktu yang kita janjikan buat Bapak Ibu. Minta maaf buat keterlambatan waktunya. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya ada beberapa hal yang masih mau ditanyakan, boleh silahkan, kita ada grup. Nanti di grup boleh ditanyakan, boleh nanti kemudian bisa japri juga ke Pak Cornel ya Pak, bisa bertanya lebih jauh. Silakan ya. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya buat sore hari ini. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu boleh mengakhiri meeting dengan cara live meeting secara mandiri, masing-masing boleh langsung live, boleh selesai. Kita sudah selesai hari ini, terima kasih, selamat berakhir pekan, sampai jumpa di webinar berikutnya. Tapi Pak Cornel boleh nggak terakhir Pak? Sebelum kita terakhir selesai Pak, saya mau minta sebelum kita tutup, kita boleh berdoa sama-sama lagi Pak Cornel, silahkan Pak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk sore ini, kami boleh bertemu melalui media Zoom ini,
dan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mengenal setiap saudara yang mengikuti seminar ini. Engkau mengenal mereka, Engkau mengetahui pergumulan mereka. Hamba berdoa Tuhan kiranya hadir di dalam segenap kehidupan mereka. Kalau mereka mengalami kesulitan, Tuhan angkat. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi solusi bagi mereka hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kami serahkan hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga tim dari karir kedua, Bu Tesi, Pak Joshua, Mas Heru, dan juga Mbak Tia. Tuhan berkati mereka dengan limpah. Dan biarlah seminar-seminar yang diadakan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih semuanya Bapak Terima Ibu kasih. sudah mengikuti webinar hari ini. Terima kasih Pak Kornel. Terima kasih juga. Tuhan Terima kasih berkati. Pak, Tuhan berkati. Oke, God bless you all. God bless you too. Ada yang chat beberapa Pak Kornel minta. Terima kasih Pak Pendeta, izin live. Iya, mari Pak. Oh iya, oke. Baik. Minta request tema Pak Kornel. Oh iya, bahas tentang uang ya. Wah, tentang uang ya. Karena agar Iya. segala kejahatan Allah cintakan Iya. uang ya. Oke, boleh nanti tinggal minta Bu Tesi yang ngatur ini. Iya. Iya, Oke, oke. oke. Nah, dari Bu Eva ini ya. Ya, sama-sama Bu Eva, Tuhan berkati juga. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati ya. Selamat malam Pak, izin live. Ya, silakan. Terima kasih Pak Heru, izin live. Iya, mari. Sama-sama, Bu Nur. Ibu Tuhan berkati, Nur. Bu. Hadiahnya. Ya, sama-sama Bu Cincin. Ini cincin ini ya, Ibu ya? Iya Pak. Oke, Iya. terima kasih. Ya, God bless Pak. God bless you too. Oke, sudah semua Pak. Oke. Thank you Pak Kornel. Sama-sama Mbak Tia. Masih di Cirebon, Kak? Masih, Pak. Nanti aku minta link itunya ya, hasil rekamannya. Oke. Saya akan nanti saya masukkan di YouTube aja. Boleh. Jadi, Ya. jadi nanti tinggal itu di situ ya. Baik, terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Ya, habis